Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Statistika akan menyampaikan materi yang berjudul Analisis Regresi Linier Sederhana yang beranggotakan Trivia Amalia, Yuli Trisusanti, Viola Desi Pratama, dan saya Muhammad Eri Triprastiawan. Berikut materi yang kami sampaikan. A. Analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi banyak digunakan untuk mempelajari bentuk hubungan antara variabel. Regresi linier sederhana merupakan regresi dengan menggunakan satu variabel bebas sebagai penaksir perubahan variabel tergantung. Dengan kata lain, analisis regresi linier sederhana ialah proses mengestimasi atau menaksir sebuah fungsi hubungan antara variabel tergantung atau Y dengan variabel bebas X. Regresi linier sederhana sendiri bertujuan untuk mempelajari hubungan linier di antara dua variabel. Dua variabel tersebut dibedakan menjadi variabel bebas atau X dan variabel tidak bebas atau Y. Variabel bebas merupakan variabel yang bisa dikontrol, sedangkan variabel tidak bebas merupakan variabel yang menggambarkan respon dari variabel bebas. Untuk materi selanjutnya adalah penentuan persamaan regresi linier sederhana. Pada tahap awal, regresi ditentukan dengan memformulasikan permasalahan. Pada tahap berikutnya, yaitu menentukan persamaan regresi yang selanjutnya diteruskan dengan pengumpulan data. Persamaan yang berhubungan antara dua variabel dapat dinyatakan sebagai bentuk persamaan pangkat 1. Persamaan umum garis regresi untuk regresi linier sederhana dinyatakan dalam rumus YH sama dengan A plus B dikali X, di mana YH adalah nilai estimasi variabel terikat, A adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y atau estimasi Y bila X sama dengan 0, B adalah gradiens garis regresi atau perubahan nilai estimasi Y persatuan perubahan nilai X, dan X adalah nilai variabel bebas. Diagram pencar. Untuk mengetahui gambaran bentuk hubungan dua variabel sebelum menentukan apakah berhubungan linier atau tidak, sebaiknya dilakukan plotting atau tebaran titik terhadap pasangan nilai-nilai X dan Y. Dari hasil plot dapat disebut diagram pencar atau scatter diagram apabila diagram ekstrem menunjukkan hubungan tidak linier. Sebaiknya bentuk hubungan jangan diperkirakan dengan regresi linier sederhana, dan sudah ada contoh-contoh diagram pencar. Terdapat 3 perbedaan sebagai berikut. Model regresi linier sederhana. Model regresi linier sederhana adalah model regresi yang paling sederhana yang hanya memiliki satu variabel bebas X. Analisis regresi memiliki beberapa kegunaan, salah satunya untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat Y. Persamaan untuk model regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel terikat yang diramalkan, X adalah variabel bebas. A adalah intercept, yaitu nilai Y pada saat X sama dengan 0, dan B adalah slope, yaitu perubahan rata-rata Y terhadap perubahan suatu unit X. Koefisien A dan B adalah koefisien regresi, di mana nilai A dan B dapat dicari menggunakan persamaan sebagai berikut. B sama dengan N kali dalam kurung sigma X Y dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N kali dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2, dan A sebagai berikut. Sigma Y min B kali dalam kurung sigma X tutup kurung per N.
Nilai A adalah slope, B adalah intercept, dan N adalah banyaknya data yang digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan standar error pendugaan dalam analisis regresi. Standar error menggambarkan standar deviasi yang mengukur variasi titik-titik di atas dan di bawah garis regresi populasi. Nilai standar error terutama dibutuhkan untuk kepentingan inferensia karena nilai populasinya tidak diketahui. Maka SE diduga dengan SE standar error pendugaan, sehingga SE adalah deviasi yang menggambarkan variasi titik-titik di atas dan di bawah regresi sampel. Nilai SE dapat diperoleh dengan rumus yaitu SE sama dengan akar pangkat akar dari anggota sigma Y min Y hat kuadrat dibagi N min 2. Semakin tinggi SE berarti kesalahan pendugaan semakin tinggi. Dan materi terakhir saya akan menjelaskan tentang standar error koefisiensi regresi. Apabila diambil sampel pasangan X dan Y dari populasi, maka masing-masing sampel memiliki kemiringan atau B sendiri. Setiap nilai B adalah pendugaan dari beta. Kemiringan B sampelnya akan bervariasi di sekitar nilai beta, sehingga perlu diketahui nilai variansinya. Ukuran nilai variasi ini dinotasikan sebagai SB, yaitu standar error kemiringan. Nilai SB bisa dicari dengan cara SB sama dengan SE dibagi akar dari anggota sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.